Selamat siang anak-anak Ibu. Siang, Selamat siang Ibu. anak-anak Ibu. Siang, Siang, Ibu. siang, Ibu. Kok Siang, Bu. suaranya agak kedengaran enggak semangat ya? Saya ulangi lagi ya. Selamat siang anak-anak Ibu. Selamat siang, Siang, Ibu. Bu. Ada yang tidak mandi pagi hari ini. Oh, Ibu menyindir saya. Kawi. Kawi. Saya Lain tuh- kali saya pola mandi ya Kawi biar semangat. Enggak, Bu. Saya itu pola hidupnya ala Eropa, Bu. Mandinya cuma malam, Bu. Oh, Ya. ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas kita yaitu Kowi. Ya, Ayo Bu. Kowi mulai, pimpin doanya Kowi. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan zodiak masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Kowi. Kowi simpan dulu jajananmu itu dari tadi nggak habis-habis. Ini mic, Bu. Ini mic. Nah, Bu, ini micnya tak taruh sini, Bu, biar gampang, Bu. Nah. Kalau megang gini susah, Bu. Capek. Ya. Ini cepet, enak. Pelajaran kita ini sudah pernah kita ulas sebelumnya, yaitu tentang video persuasif. Seperti yang dikatakan teman kita Setiawati, pidato merupakan pidato persuasif merupakan ajakan kepada halayak ramai supaya ikut dengan apa yang dikatakan Setiawati, ya kan? Udah gitu Setiawati telah membuat satu buah video pidato, dan pidato itu cukup menyenangkan, bagus, ya. Apa yang sudah lupa? Ada yang sudah lupa apa judul pidato Setiawati? Pasti lupa. Ada yang lupa? Lupa, Ibu. Iya, kalau Dewi ini memang lupa terus. Ya, Ibu ingatkan lagi ya. Ya, Bu. Pidato merupakan seruan atau ajakan kepada halayak ramai untuk mengikut apa yang kita katakan atau ajakan yang kita ungkapkan pada halayak ramai. Kemudian pidato itu diucapkan atau dikemukakan dengan bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh orang lain. Jadi berpidato tidak sama dengan kita berbicara kepada teman atau berbicara kepada saudara kita. Jadi berpidato itu memiliki sebuah imaji atau sebuah kemampuan yang tidak semua orang miliki. Tapi terkadang pidato ini hanya sekilas saja yang kita dengarkan. Seperti di hari Senin, ketika Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Guru, Bapak Guru kita menyampaikan satu buah tema di dalam sebuah upacara bendera. Ya. Jadi pidato ini banyak macamnya. Kalau di hari Senin, pidato itu biasanya pidato eksposisi ataupun argumentasi. Namun pada materi kita hari ini pidato persuasif. Kita bisa lihat pidato persuasif itu di mana? Ayo, Setiawati. Kamu pasti ingat. Iya, Bu. Di mana digunakan pidato persuasif? Di tempatnya atau tujuannya, Bu? Orang-orangnya siapa saja terkadang yang menggunakan pidato persuasif. Tujuannya seperti itu. Yang sering Kalau- kamu dengar biasa di mana? Biasanya, Bu, kalau pidato persuasifnya kalau ada di masjid biasanya berupa ceramah agama, Bu. Ya, bagus. Nah, coba saya pengen dengar lah suara Ratna ini. Ayo Ratna, pendapatmu di mana pidato persuasif? Maksudnya apa, Bu? Di tempatnya atau bagaimana, Bu? Kan kita mengungkapkan pidato persuasif seperti yang dikatakan Setiawati tadi, dia sering mendengar pidato persuasif di ceramah-ceramah.
Ya. Kalau Kalau kamu saya sering sih dengar di mana? sama Ibu, sering dengarnya juga di masjid gitu Bu. Dengerin ceramah. Ibu ada satu buah contoh pidato persuasif. Boleh kamu baca sekilas? Nah, ini dia. Temanya adalah jagalah kebersihan lingkungan. Iya, Bu. Ya, ada gambarnya di sini. Kita bisa melihat bagaimana orang menjaga kebersihan. Ada yang nyapu, ada yang nyiram bunga, dan tujuannya itu banyak ya, menjaga kebersihan, menjaga keindahan, supaya lingkungan itu tampak asri dan menyenangkan. Di lain pihak ada juga dampak kesehatannya. Nih dia contoh pidatonya. Nah, seperti kalau di dalam masjid atau ceramah-ceramah yang ada di lingkungan kita dalam bentuk suara ataupun audio, itu juga jenis pidato persuasif. Kemudian ada struktur teks pidato persuasif. Kita berbicara tentunya ada awal, ada salam, ada salam pembukanya yaitu selamat pagi kah, siang kah, untuk menyapa para pendengar. Kemudian ada bagian isi. Isi itu adalah apa yang ingin kita sampaikan atau ungkapkan kepada orang banyak. Bisa berupa tentang sosial, budaya, keagamaan, dan pendidikan juga boleh. Kemudian yang terakhir adalah bagian penutup. Penutup itu untuk mengakhiri pembicaraan atau ungkapan yang sudah ingin kita sampaikan, dan kita akhiri mungkin dengan kata-kata penutup, selamat dan terima kasih, seperti itu. Kemudian ada lagi topik kita mengenai prinsip pidato. Prinsip pidato yang pertama adalah membujuk demi konsisten, membujuk demi perubahan, membujuk demi keuntungan, membujuk demi pemenuhan kebutuhan, dan membujuk berdasarkan pendekatan gradual, sedikit demi sedikit. Tidak serta-merta memaksa orang untuk mau apa yang kita katakan, untuk ikut apa yang kita katakan. Eri, pilih satu Eri, topik yang ingin kamu tampilkan di depan teman-temanmu. Ada yang bertemakan menjaga kebersihan lingkungan, sayangilah temanmu, kemudian hormati gurumu dan sayangi temanmu. Ayo Eri, mana Eri ya? Saya Bu. Ya, saya milih tema yang nomor 3 tadi apa Bu? Jangan malas belajar ya? Ya. Ya. Nampak Eri? Ya sudah Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sondang Erwina, Guru Bahasa Indonesia kelas 7A, yang saya cintai teman-teman semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesehatan. Tak lupa kita ucapkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi kita syafaat, yang memberi kita jalan yang terang. Teman-teman yang saya sayangi, malas belajar adalah penyakit yang sangat berbahaya bagi pelajar. Kita harus belajar setiap hari, tidak perlu lama-lama dalam belajar. Yang penting rutin, 1 jam setiap hari sudah cukup. Ingat selalu belajar, biar kita bisa menguasai semua pelajaran yang kita dapatkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya.
Bu Terima Er- kasih, iya. Eri. Eri Ya, salah kelas Bu Eri Bu. Ini kan kelas 9 kok dia kelas 7 di sini Bu. biasa itu. Udah siang, Kowi, Kak Mone. Oh iya, ngantuk Pak ini Pak. Lupa kalau sudah kelas 9. Bu, saya dipanggil Pak Bu sama Eri Bu. Penghinaan Bu. Makanya jangan pelihara kumis, Kowi. Enggak Bu. Ya, terima kasih, Eri. Ada yang ingin bertanya sejauh ini? Bu, Ya, pidato sama ceramah pokoknya kalau ada persuasifnya berarti sama Bu ya. ya sifatnya sama. Oh, Sama-sama membujuk bagaimana orang lain mau mendengar omongan kita dengan bahasa yang halus, yang lembut. Berarti pidato sama ceramah sama Bu ya. Ya, Berarti pidato sama ceramah sama Bu ya. iya. Makasih Bu. Ibu mau bertanya, Ya, Dewi. kalau yang pidato Bapak Kepala Sekolah waktu kita perpisahan itu termasuk persuasif enggak Bu? biasanya itu argumentasi kok apa, Dewi. Oh jadi beda ya Bu? Ya, Oh ya, terima kasih Bu. Tapi kalau sambutannya kepala sekolah pas wisuda ada ajakannya masa bukan persuasif Bu? ya gimana, Kowi? Tapi kalau kepala sekolah ketika sambutan perpisahan terus ada ajakannya masa bukan persuasi Bu? Katanya kata kuncinya persuasi ya. Kan Bapak itu atau Ibu kepala sekolah kan terkadang kan mengeluarkan statement-statement pendapat dia sendiri ya. Biasanya kan ada ajakan Bu, terus kita disuruh apa dihimbau nanti kalau udah lulus jangan jadi nakal, yang nakal silakan berubah jadi baik, itu kan ada himbauan. Berarti bukan Bu ya? Iya, temanya kan terkadang Oh, iya. kan menentukan kan tema dari sebuah acara itu kan menentukan biasanya topik pidato persuasif ini seperti partai, seperti Oh. pemuka agama gitu. Iya Bu. Ah. Iya Bu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Berarti kampanye masuk ya Bu ya, kayak kampanye gitu. Gimana? Kampanye Bu, Hah? kampanye partai. Iya, kan partai itu mengajak orang banyak supaya ikut dalam anggota kan. Nah, diajaklah dia, dibujuk, dikasih baju gitu. Kalau mengajak orang dikit, satu orang bukan termasuk Bu ya? Bisa juga Oh. jualan panci kan. Heeh. Bisa Bu ya berpidato di rumah orang. Ya. Ada lagi ya? Enggak ya, saya rasa ya semua sudah paham ya bahwasanya pidato persuasif adalah sebuah ungkapan ataupun gagasan-gagasan yang tujuan awalnya adalah untuk membujuk atau mengajak orang ikut serta dalam ungkapan ataupun pernyataan kita ya, seperti seorang yang berpidato tentang misalnya sebuah partai yang mengajak untuk mencoblos ya. Tuh, yang kedua adalah pemuka agama yang ingin pengikutnya untuk taat, untuk bisa lebih mengendalikan diri. Nah, itulah contoh dari pidato persuasif. Ya. Pidato persuasif bisa kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, baik itu di lingkungan rumah ataupun di sekolah. Jadi semua yang kita dengar misalnya kalau di rumah itu di televisi atau di lingkungan rumah kita seperti lapangan alun-alun, terkadang ada sebuah seruan pidato berupa pidato persuasif ya. Nah, untuk saat ini kiranya kita bisa dapat memahami bagaimana bentuk dari pidato
persuasif. Kak Kobi, udah nyampe dak 30? Belum? Masih 18 menit Bu, masih lama. Ya. Kita belum diberi tugas Bu, nggak ada tugas hari ini. Oh, tugas. Oh iya ya, LKPD ya. Ya, ini Ibu tunjukkan. Tadi contohnya sudah ya. Sudah Bu. Ini LKPD kita untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kita mengerjakannya satu orang atau per individu, ya. Gimana Bu? Siapkan Satu orang kok per bukunya, individu? ya. Per kelompok aja. Ibu. Satu orang atau per individu kan sama Bu. Per kelompok Iya. maksudnya. Per individu, karena kan waktu kita dikit lagi. Ya. Siapkan kertas atau buku pelajarannya. Ya sudah Bu. Nah, ini contoh dari tugas kita. Kamu buat sendiri, boleh memilih dari beberapa yang sudah saya katakan tadi di sebelumnya. Oh gitu Bu ya. Jangan malas belajar, sayangilah temanmu, jagalah kebersihan dan hormati guru dan teman-temanmu. Ya Bu. Minimal 5 paragraf supaya Waduh, tidak waduh. terlampau lama. Waduh. Bebas aja Bu paragrafnya Bu, yang penting sudah terpenuhi gitu Bu ya strukturnya Bu ya. Biar cepet. Minimal 5 lah Kowi, janganlah terlalu dikit nian. Nanti tidak tersampaikan ajakannya. Ya Bu. Ya, saya hitung mulai dari detik sekarang. Ya Bu. Berapa menit Bu bikinnya Bu? Kira-kira 5 menit. Waduh. Kan 18 menit tadi Kowi, kan kurang 15 menit. Nanti Enggak nyampe maksudnya kan maksudnya realnya berapa menit Bu? Realnya Bu 30 menit, tapi kan nanti bisa dipercepat Bu istilahnya. Iya. Heeh. 10 lah. Ya wes Bu, oke. Selesai Bu. Hah? Ini nyontek nih, nengok internet nih ya. Enggak, bukan waktunya udah Cari selesai 10 orang. menit. 10 menit udah selesai Bu. Oh, tadi Kowi sudah ya. Yang sudah lain tampil. sudah. Yang lain Bu. Nah, siapa ya? Ibu lupa tadi. Adik Yana Bu, belum tampil. Duyana udah capek kamu suruhin dari tadi Kowi. Nah, Dwi Suci aja. Ayo Dwi, Iya Bu. kamu sampaikan isi pidato persuasif kamu di depan teman-temanmu ini. Bacanya Baik, dengan Bu. nyaring, jangan pelanian. Oh iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah teman-teman, saya akan menyampaikan pidato persuasif saya yang berjudul Hormati Gurumu, Sayangi Temanmu. Jadi, sebagai siswa kita sebaiknya menghormati guru karena guru itu sudah memberikan ilmunya kepada kita dengan ikhlas tanpa minta balasan jasa. Kemudian sayangi temanmu karena saling menyayangi antar teman juga itu sebagai bentuk kesatuan negara kita. Baik Bu, baru itu Bu, Oh, bagus tuh. Cepat kilat belum sudah tertutup jadi. ya Bu ya. Ya? Baiklah, kalau begitu saya tutup ya Bu pidatonya. Ya. Baiklah teman-teman, itu pidato saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dwi Suci. Yang kedua, saya ingin mendengarkan suara atau tugas dari ada si Ika. Ika masuk hari ini. Ika ke kamar mandi Bu, izin katanya Oh iya.
Bu, waktunya udah hampir habis, Bu. Satu lagi lah Kowi, kamu nih. Ya udah, si Dwiana aja kasih contoh ke temannya tugas kamu. Yeay, yeay. Kamu idola dari si Kowi nampaknya ini. Yeay. Ya Bu, terima kasih. Seadanya Bu ya. Ya, Saya ambil tema hormatilah gurumu, sayangi temanmu. Ya, sayang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Sonang Gerwina selaku guru bahasa Indonesia. Yang tersayang Mas Kowi selaku ketua kelas. Sebelumnya saya menyampaikan pidato tentang hormatilah gurumu dan sayangilah temanmu. Mari kita panjatkan doa dulu karena telah diberi kesempatan sehat dalam kesempatan hari ini. Rekan-rekan yang saya sayangi, persahabatan adalah salah satu wujud dari perilaku sosial karena kita sebagai makhluk sosial tidak akan bisa hidup sendiri. Setiap orang pasti menginginkan persahabatan yang baik seperti kita di dalam kelas ini ya teman-teman ya. Nah, bila untuk menentukan sahabat yang baik, kita harus tahu sahabat itu akan mengajak ke arah yang baik. Itu adalah teman yang baik. Nah, sekian pidato dari saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon ditambahkan oleh Mas Kowi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan melengkapimu, Dek Diana. ya Kowi mau ingin Enggak, Bu. membuat- Ini suara bel berbunyi, Bu. Oh sudah ya? Iya, Bu. Ya, makasih ya Kowi udah diingatkan. Nah, demikianlah anak-anak Ibu. Hari ini sudah Ibu sampaikan pidato persuasif yang ciri-cirinya sudah, strukturnya sudah. Ibu harap di kemudian hari kamu bisa menulis teks pidato persuasif dengan baik dan Amin. menjadi contoh di lingkungannya. Amin. Bu akhiri, Ya, Bu. terima kasih dan Kowi kamu tutup dengan doa lagi karena tadi kita mau mulainya dengan doa dan diakhiri dengan doa juga. Iya, Bu, untuk Silakan Kowi. ya silakan teman-teman untuk mengakhiri pembelajaran kita agar bisa bermanfaat. Mari kita berdoa. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan zodiak masing-masing dimulai. Amin, sudah Bu. Ya, terima kasih ya Kowi. Sama-sama Bu.